Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah sampai malam hari ini atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Tak pernah memandang waktu, tak pernah memandang tempat. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur yang panjang. Sehingga Bapak dan Ibu, sampai malam hari ini awak bersama-sama di dalam tempat ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliau lah yang kita harapkan di hari al-yawma la yanfa'u waladamun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak dan Ibu, pada hari itu Allah tidak lagi bertanya kepada kita seberapa banyak harta benda yang kita dapatkan di atas dunia, yang kita tinggalkan setelah kita meninggal, anak cucu keponakan, orang-orang dekat yang kita tinggalkan dan keluarga. Namun Allah tidak bertanya lagi tentang hal itu. Yang ditanyakan sama Allah adalah seberapa ikhlas dan sejahtera hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui syafaat Rasulullah SAW diberatkan amal kebaikan kita, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi dan rasul dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Musyola, ya Bapak. Nah, itu nama semangat musyola. Kemudian beserta jajarannya, Bapak dan Ibu sedang mendengar ceramah kita malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, pada malam hari ini yaitu malam yang keberapa Ibu? 8 malam yang keberapa? Nanti sama dengan Ibu. Nah, bersangka dari kan ada yang dari yang tak punya. Mudah-mudahan Ibu apapun alasannya kebetulan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, tidak mau ibu soalnya. Kamu kalau ceramah, kamu sampai ini. Bahkan bekerjaan itu, sama yang kita masuk kepada itu. Kok tadi cari tampil manjur, carilah. Kok tadi cari tampil nambah sandang, nang kagok, carilah. Yang penting syarat kuncinya itu, jangan sampai tak kalau masih mengantuk, hadiahlah memaafkan. Ajar berhasil itu di sampingnya, karena apa kata dulu. Syaratnya jangan sampai tak bahkan bekerja itu, kok nyampang mekuatannya apa di rumah, dan tidak sempat kemari itu. Aja berceramah Ustaz kita nilai kadang-kadang kita makna kata apa kan? Antara apa? Ceramah Ustaz itu yang panjang ini. Apa lagi dulu? Ada materi itu pada malam hari ini. Balas itu dulu. Syaratnya indah dulu kata hadir. Nah apa lagi itu juga? Baik apa sama apa adalah. Yang kedua untuk pertanyaan ambo. Lain apa sebenarnya ceramahnya dulu? Apa bahasa? Tapi ini betul. Kata kejadian-kejadian yang patah pernah pengalaman yang biasa itu. Ombud tempat ceramahnya. Bocah cara sebenarnya kan. Ini orang-orang berkorban itu kan kedatangan kan? Tidak tampil sih di dalam pendengar. Makanya kalau ini, mana bawa sebenarnya Pak? Kita besar. Jadi, baik kepada Ibu. Barang ini jadi kunci lewat.
Ambo konsultasi kita ya, kita yang balas sampai selesai deh. Kalau utusannya ini ambo pada ambo, kalau tadi nama Tuhan Tuhan, apa labosan lo? Ica sebab goreng ini. Bukan goreng. Assalamualaikum. Ambo kan dia tu, makul dan sesuatu undang, ambo kan dia sudah. Jadi di dalam karya kita sendiri ambo minta maafnya, sebelum bulan April sebut yang sudah mudah-mudahan kita waspada dari berapa? Lalu mendarat balalan ini. Baik juga teman yang diberikan oleh pengurus masjid adalah Ramadan dan anjuran berbuat baik kepada tetangga. Semangat itu adalah nambung yang ceria. Soalnya tadi yang dibaca di tampang di pintu anak. Ramadan dan anjuran berbuat baik kepada tetangga. Baik kepada itu, berbicara kita tentang Ramadan dan berbuat baik kepada tetangga itu sabananya indah harusnya pada bulan Ramadan tetap berbuat baik. Jangan sampai Ramadan kosong awak baru maafkan. Karena apa? Kamu pernah membawa khutbah atau cerita ustaz aku. Jangan ente terima amalan orang-orang yang tidak saling bermartabat untuk bertetangga. Katanya doa itu doa para malaikat sebelum bulan Ramadan. Ambo kalau bulan Ramadan dia maafkan ambo berkosong. Di luar bulan Ramadan tak? Di luar dia yang merusak Tuhan mati dia kan tetap bodoh. Ada yang tak kait itu. Maka daripada itu, bukanlah namanya Ramadan saja kita berbuat baik kepada tetangga. Kapanpun, dimanapun tampilnya, dimanapun awak saja, apapun keadaannya, kita tetap berbuat baik kepada tetangga. Caranya untuk menjalin pertetanggaan yang baik kepada itu. Kalau pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, yang pertama adalah menjadikan masjid sebagai media pendekatan dengan tetangga. Nah, itu menjadikan masjid atau tempat ibadah sebagai media pendekatan dengan tetangga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Bapak dan Ibu, kita datang ke tempat ibadah, meramaikan tempat ibadah. Kita kenal dengan tetangga yang biasanya antara dia itu pada tidak kenal dan bersahabat. Siapa di samping itu? Entahlah. Ini maksud pagi-pagi pulang malam hari ini tak tinggal dia. Tapi kalau sudah dengan tempat ibadah itu pada itu, selain kita meramaikan tempat ibadah, mengenal dengan tetangga yang ada di sekalian kita. Tidak ada yang pakai itu. Tak punya ada tetangga itu. Ada, tapi indah di situ, di luar ada di situ. Namun sudah ada dengan panjang terus. Bro, batanya bocil. Dan bicara kita tentang meramaikan tempat ibadah, bro. Lain sarami ibu kamari ke tempat ibadah kalau di luar bulan Ramadan. Enggak. Sekalilah mau tanya, bro. Lain sarami ibu tidak kalau di luar bulan Ramadan kemari. Bertanya sekali kok. Enggak ada lagi gitu. Baca enggak? Dan apa-apa ya, Kak? Pak, lain sarami kok Pak kamari kalau tidak bulan puasa. Subhanallah. Kadang tarawih kan kita sudah terlihat sudah. Maksudnya adalah Bapak dan Ibu, apapun alasannya tempat ibadah harus kita ramaikan. Tidak ada alasan kita Bapak dan Ibu untuk tidak datang ke tempat ibadah. Pada masa Rasulullah SAW Bapak dan Ibu, banyak tantangannya, banyak hadangan yang didapatkan oleh beliau. Ada kafir Quraisy dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, berdarah, pelipis mata, patah tulang hidungnya, kakinya pun dari keluar sampai dalam koran Nabi Muhammad SAW disiram dengan kotoran unta. Apakah itu akan menyuruhkan Rasulullah untuk datang menuju tempat ibadah? Tidak.
semangat beliau. Sampai ada Rasulullah SAW datang oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kekasih Allah, sahabatku, mintakan satu doa kepada Allah atas perlakuan orang-orang Quraisy yang menipu. Ketika nanti engkau telah berdoa kepada Allah, anda balikkan itu ke kampung Bataan. Kalau Allah mungkin lupa, ada menjahit tetangga awak tindak rancak karaja awak ini cipta Allah, nandralokkan karaja awak ini itu. Datang malaikat Jibril kepada Allah, panjatkan satu doa kepada Allah, ambo sampaikan, ambo balikan mungkin bukan untuk di sana, ambo balikan mungkin kita kepada Allah menjahit Bataan. Allah itu semangat itu mah, jadi. Tapi yang Muhammad katakan itu, mendoakan Nabi Muhammad SAW supaya orang itu indah dari sifatnya berbalik dengan dunia yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu sedang di mataran ibadah. Maka tak ada satupun alasan kita untuk meninggalkan tempat ibadah. Tidak mungkin orang jauh, orang gasuk, orang kiamat, orang kurang dunia kamaran yang sampai ibadah Allah itu berjaya. Kecuali bukan lewat tok sampai ke satu tempat ya. Oh, yang masuk pakai tujuan orang mengkasi supaya wanita lima demi sholat tapi jalan itu masuk kepada pelajar. Tapi kalau untuk meramaikan setiap saat, tanggung jawab bapak dan ibu dan adik kita kami sampai ibadah. Meramaikan sampai ibadah, makmurkan masjid, makmurkan musola kita. Lain kata juga, ini lain itu Ramadan adalah dunia lain. Tidak sepuluh. Di tempat lain, namun kita sipil lain dari itu. Masya Allah. Doa pertama pada itu. Jadi meramaikan tempat ibadah merupakan media kita untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga. Yang kedua adalah sholat berjamaah di dalam tempat ibadah tersebut. Yang biasanya pada ibu tidak pernah saling kenal. Sebab awak ibu ke pintu kan? Biasanya pasangan baru-baru di sialan atau di saya. Rasa pernah nampak dia punya dan kata ibu dan dia kan? Akhirnya dia lebih besar dari dalam masa dan dalam tempat ibadah. Tapi kalau kita pada ibu untuk sembahyang, batamulah talapak kaki pun, batamulah tangan sering sikut sekali, agak-agak dirapian. Maka ibu kedatangan berasa dan nampak ibu baik itu nabut. Maka pada ibu, sholat berjamaah tersebut bisa menjadi media kita untuk mendekatkan dalam hubungan tetangga. Nah, maka dengan demikian pada ibu, kalau ketika sampai ke masjid, jangan hanya sampai untuk motong tauhid. Apa yang Ramadan itu kok? Aduh bagai ilmiahnya. Aduh beliau. Nah, aduh duduk mau saya jadi ceramah kok kalau. Nah, Allah mau saya mengusahakan hati itu lah. Aduh betul tadi. Makanya kita sebagai orang Islam datang ke tempat ibadah kepada ibu memang tulus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Masuk dalam tempat ibadah, laksanakan sholat berjamaah. Berapa segitu pentingnya pada ibu? 27 derajat sembahyang bersama pun dibandingkan ibu sembahyang seorang di rumah. Kalau dahulu pada ibu mungkin ibu kan ada mungkin waktu kalam ke masa jumlah pada jalan bercarangan itu kalau dulu pun tidak ada orang aja apa ibu orang lainnya ada apa sama ibu apa dia aja ibu apa ada yang mengenai ada yang selamat yang biasanya kan di mana kan jangan dikelak udah aja dulu betul-betul ala tinggal di rumah. Nah, Bapak dan Ibu, makanya sholat merupakan
media kita untuk bisa memperpanjang silaturahim antara kita, bisa memperpanjang kita dalam bertetangga. Sampai kalau sudah datang awak ke sampai ibadah, sembahyang awak bersama-sama pada engkau, yang pertama keuntungannya 27 derajat tadi. Dan kedua, ada apa-apa contohnya dan jarang-jarang memimpin sembahyang di rumah. Dulu ketika pertama kenal duduk seorang dapet kan, baca ni Allah tampang-tampangnya yang adim mana pun. Baca buku sembahyang setiap waktu berjamaah. Labar anak dua dan nanti bendak tengah sembahyang berjamaah di rumah itu. Dan nampak pun mulai lupa. Anak lupa bagi bacaan sembahyang. Baca bola balik bulan Ramadan. Sembahyang Allah maghrib di rumah di babu kita ke waktu. Dan nampak pun mulai Allahu Akbar. Rakaat pertama mulai aman. Mulai membaca Al-Fatihah rancang, Al-Fatihah pasuk. Mulailah dibaca suratnya Al-Kafirun. Saya apa Al-Kafirun nak? Banyak yang agak mirip kan? Nah nampak soal semua yang tadi tu? Aman? Wala antum adirun. Agak mirip. Wala nadirun wabatun. Wala antum adirun wabatun. Lah balik-balik hidup putaran. Wala antum wala ana wala antum yul. Lapor ke buku komentarnya, langsung kata kita belakang. Inilah sampai-sampai memanjangan dia. Ibu pun tak sampai lah menjual lapor, dibaca dia pakai lapor, hukum nolak tolong. Babalik ke Al-Fatihah wajib. Apa yang tadi? Tidak pernah membimbing dia di rumah. Jarang bimbing juga. Jadi tujuan kita bersama-sama kemari tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah sampai situ pulang ke jalan. Anu dah dua dah. Nanti itu saling berbagi. Yang bertetangga itu pada ibu harus awak berbagi. Tidak bisa melalui harta, melalui nasihat. Tidak bisa melalui nasihat, melalui senyum. Tapi mana pernah dengan ke tetangga? Mana apa-apa yang salah ya. Quran cakap lebih orang masih belum ya. Mana paling itu dah. Mana belum dulu. Mana pernah ada tetangga walau dari itu. Apa dia masih bisa. Ada harus. Kalau saling berbagi itu paralel pada ini. Itu medianya untuk mendekatkan kita antara yang bertetangga tadi. Di mana pun pada ini berbagi pun dan inti itu. Sama wajib masyarakat. Katampe ibadah awak masyarakat, tetangga awak masyarakat. Kalau orang yang lebih membutuhkan pun kita tetap bersedekah. Saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan kita dalam kebaikan, saling menasihati kita kalau ada yang salah. Itulah yang dinamakan dengan hubungan baik dalam bertetangga. Berbicara kita tentang berhubungan baik kepada ibu, memberikan tadi di samping ibadah para ibu. Artinya, buktinya pada ibu, ketika awak datang ke sampai ibadah, kamu sholat sama saja membawa infak. Pak, lo banyak membawa infak mereka. Apa bapak? Lo banyak membawa infak kemarin. Lanang berarti baju itu tanggung jawab bertanggung jawab aja. Karena Pak Lanang tadi semuanya lah terjadi Facebook dari sini. Nah, dan ibu aja. Lebarnya ibu dari infak masyarakat kemarin jadi lain. Semuanya apa? Pembuat perumpamaan ini. Apa magimu inti dari pagi ada putih merah, siang hari dia gila putih biru, sore untuk pabukon dia gila putih warna hijau. Sampai rumah saji aduan satu nampak dewa warna coklat dan ada abu-abu. Yang mana dimasukkan ke kaki antara warna yang banyak itu?
Sabana lah kita nama. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada coklat, ada labu. Zaman itu pasang dapat satu dia. Merah, cair. Yang mabuk daripada mutanya, sekali itu yang masih yang paling banyak masyarakat pada itu yang presiden pimpinan kuda. Apa pimpinan kuda kau? Tuan-tuan. Nana uang bukan itu namanya dia. Indah saya bukan betul setelah dia orang bayang uang. Ada sesuatu yang bahwa cari itu namanya dua. Tapi tidak disebut. Ditampil dah baik. Di situ merah dia. Merah. Kalau tidak pimpinan diri. Oh, dia lama lah kecil dulu. Masih 3 poin dulu. Kita lanjutkan lagi. Lanjut. Nah, tentang saya kata ini yang mendekatkan kita antara tetangga dari kepada ibu itu salah satu saling berbagi dengan tetangga. Rasulullah SAW kepada ibu ketika dahulu ada berbagi dengan tetangga, tidak bisa berbagi banyak. Kok seandainya masak kolak pada ibu diperbanyak kuahnya, diajukan tetangga supaya sebenarnya supaya Allah berbagi. Itu kan contoh Rasulullah. Kalau di situ ada, lo berbagi ke tetangga lo, jangan satu saja lain. Mau satu saja, bisa tak? Aman sah, tanah tu lah, ambil singgih tak saja. Aman, pokoknya urusan campur, urusan kawan dari urusan harus jadi dari depan. Lepas kata besar, dan olah itu. Lepas tu camih itu. Depan kecian indah aku habis itu. Dan itu. Seharusnya pada ibu, ada sama saji, ada yang kawasan, ada untuk memakmurkan tanpa ibadah ibadah. Berbeda itu tidak memandang tempat. Jadi amalkan adanya. Saya pernah membawa senyum itu adalah sedekah. Lewat ketemu mereka mengambil saja. Ayo kita ada sasa kajian tu. Lewat ketemu mengambil dia. Ayo nampak giginya. Lepas tambah itu nabuat tadi. Tidak bertambah, kita senyum dia. Nanti bertambah tu. Aku tu saya masuk harus kan. Barang kita ini. Bahan dia dengan nafsu. Nah, makanya pada ibu kita harus rajin untuk bersedekah. Namun pada ibu dalam pertetanggaan itu banyak yang menghancurkan. Salah satu yang menghancurkan adalah gosip. Apa yang gosip, bu? Tidak itulah gosip wah, yang indah parali disampaikan ke orang lu cari kawan lo. Kuncinya yang gosip kok, jangan kecian ke orang lain wah. Itu kunci utama itu, jangan katuan ke orang lain deh. Awas dulu tahu dulu. Ada yang pada perasaan itu, jangan. Ada yang bukan yang menganggap dengan gosip dan panjang dan itu. Sampailah ke kadai ke membali garam itu. Dia murah kecil itu tetap jangan kecil ambil ke ibu dan tetangga dan itu. Itu bukan dari jauh bang. Kamu tertentu itu murid dia seni itu diri. Ini berapa? Malah dengan murid berdua. Nanti kacauan kalian lain dari kota itu bilang kok. Masuk oleh ke pasar raya, masuk itu sendiri gitu. Tahu nak kebetulan tidak itu aku. Lepas orang itu lampu lampu. Jadi kata kunci dari itu, jangan kecilan kanan lain itu tidak berlaku di situ. Tapi tidak di situ, tapi lain yang jadi. Yang semua itu tidak di situ. Nah, makanya pada ibu yang menghancurkan dunia pertetanggaan kepada adalah gosip. Dia cari puan kekurangan orang lain, bacakah orang jelas di Indonesia tadinya dan dia macam sabtu di luar kan dia menyampaikan orang bertingkar lah. Dia kan tambang deh.
Banyak orang ini. Kata kuncinya dari indah di siku. Di mana tadi? Di sampai. Orang bacakan sama anak cuma Ini cerita menurut pagan walu. Tampangnya kali mau kiri. Apa masalah orang kaya? Supaya bahannya gambar ke dalam hati. Ada mereka akan pada supaya dia di masjid. Betul itu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya pada ibu dalam hubungan bertetangga itu harus carikan yang terbaik. Ayo menentukan pertetanggaan itu daripada muslim bersih. Hartu. Apalagi ada di daerah kita kok pada ibu yang mengenai harta. Ada contohnya mengenai kampung itu atau garasi. Abang di tanah kurang bagaimana bisa menentukan tetangga ini. Tapi di situ tidak itu. Di situ dan elo-elo. Baik Bapak dan Ibu, satu poin lagi yang menghancurkan pertetanggaan itu, satu lagi adalah utang piutang. Nah, utang-utang itu yang paling baik semua. Apa salah dengan utang piutang kau? Kata orang tiba baru mau menyalangku, bantu yo bantu kucilkan itu ku elo dia gimana lalu kena ke instrumen yang menyuruh itu ke rumah dia kira perjanjian baca wakat itu sambil kau lah sampai ke minggu ditagih rumahnya ditanya gue mahal pasang gue paralel ditangkap dawa di Indonesia orang yang menagihkan dan mengecian adalah kita jalan padahal ya awal sebenarnya juga dah harus kita cek orang itu diambil orang yang punya anak tidak mahal dia lah tapi itu di daerah kita pun sudah terjadi pada ini masalah utang piutang pun sangat bisa merusak pertetanggaan kita. Maka daripada itu tujuan kita yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan tetangga. Mungkin itu saja pada ibu. Satu lagi yang mau sampaikan tadi itu ada yang tersinggung. Ada yang dapat sesuatu jalan yang tersumpah bagi ibadah itu. Hamba yang minta maaf dan mengampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.